Bacanya secara responsorial, saya akan memulainya dari ayat 12, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dari 13, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati? Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payahnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payahnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu membunuh dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita telah membaca nats firman Tuhan dari Habakuk 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan tema Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam hidup kita, dalam hidup ini kita sering bertanya-tanya dalam hidup kita, entahkah apa yang terjadi, entahkah apa yang telah terjadi, ataupun apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Entahkah itu tentang masa kini, entahkah itu tentang masa lalu, maupun masa yang akan datang. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, tatkala dalam pertanyaan-pertanyaan itu kita pernah membawanya di dalam perenungan kita, mengapa semua itu terjadi? Mengapa semua itu bisa menghampiri dalam hidup saya? Bahkan dalam pertanyaan yang kita bawa dalam perenungan tadi pun, mau saja kita yang bertanya, justru kita sendiri yang menjawabnya. Bahkan juga pertanyaan tersebut menghasilkan pertanyaan retorika yang tiada jawabannya. Mungkin sering kita berbicara, sering kita bertanya kepada teman-teman kita manusia, kepada keluarga kita dan lain sebagainya. Entahkah itu tentang pergumulan, entahkah itu tentang rumah tangga, entahkah itu tentang ekonomi, pendidikan maupun pekerjaan dan lain sebagainya. Namun di dalam segala macam pertanyaan itu kita tidak mendapatkan jawaban dari orang-orang yang kita kenal. Tetapi bahkan ketika kita membawanya kepada Tuhan, kita mengadukan segala sesuatunya, kita berdoa kepada Tuhan tentang masalah yang semua kita rasakan, justru menjadi diri kita sendiri yang bingung, menjadi diri kita sendiri yang khawatir, menjadi diri kita sendiri yang bimbang. Kenapa? Karena jawaban daripada Tuhan tidak pernah apa yang ada di ekspektasi kita. Sebab ekspektasi manusia pada dasarnya kebanyakan Bapak Ibu yaitu ingin yang instan, segala sesuatu yang terjadi dengan cepat. Pergumulan datang sekiranya dihiburkan, penyakit yang ada sekiranya disembuhkan.
dan lain sebagainya. Itu keniscayaan. Namun pekerjaan Tuhan selalu di luar akal manusia. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, setiap pergumulan yang kita gumulkan, Tuhan tahu. Semua yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan sesuai dengan porsinya. Setiap doa yang kita doakan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, jangan kita pernah kalah, jangan kita pernah menyerah karena hal tersebut yang kita rasakan. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, demikian juga yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Dia adalah seorang nabi yang melayani bangsa Yehuda di masa pembuangan. Dia juga merupakan kawan sangkatan daripada Yeremia untuk mengembalai bangsa Yehuda pada masa pembuangan. Kalau kita membaca tadi dari ayat 12 sampai 17, sebenarnya Bapak Ibu lebih jelas dari ayat 1 kita membacanya. Di sana sangat jelas dikatakan Nabi Habakuk sangat bergumul. Nabi Habakuk sangat terbebani. Nabi Habakuk sangat memiliki pemikiran yang sangat-sangat berat atas bangsa ini. Atas apa yang terjadi pada bangsa Yehuda pada masa itu. Memang kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel sangat banyak dosa, sangat banyak kelakuan kelaliman yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sudah menjadi sewajarnya Allah murka, sehingga membiarkan bangsa Kasdim, orang-orang Kasdim yang terkenal dengan kekejiannya, yang terkenal dengan kejahatannya, yang terkenal dengan menyiksa bangsa lain. Namun Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang Kasdim itu menimbulkan persoalan baru bagi Habakuk. Itu menimbulkan persoalan baru bagi bangsa Yehuda, sebab apa yang mereka lakukan itu sangat keji, bahkan tidak lagi manusiawi. Bahkan orang-orang benar yang tidak terlibat daripada kejahatan bangsa Yehuda pun itu menjadi korban atas kejahatan bangsa Kasdim. Mereka tidak memandang ketika mereka telah menyatakan sebagai musuh bangsa Kasdim akan mempropagandakan semuanya, membumi hanguskan bangsa itu. Sehingga dengan semua apa yang terjadi, dengan semua apa yang dirasakan oleh Habakuk, ia bertanya dengan teduh kepada Tuhan dan melakukan protes kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dalam protesnya kita melihat Habakuk mulai mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Habakuk mulai mengalami yang namanya krisis imannya kepada Tuhan. Ia protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Adil sekalipun, Dia membiarkan kekerasan ini terjadi kepada bangsa umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dia membiarkan kekejian ini, kejahatan ini dirasakan oleh umat pilihannya sendiri. Dia bertanya-tanya, sebenarnya di manakah Tuhan itu? Bahkan di dalam firman Tuhan dia bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Kalau kita melihat Bapak Ibu, nama Habakuk itu sendiri yang berarti merangkul. Namun dalam kasus ini dia mengalami krisis yang namanya iman. Dia tidak sanggup lagi merangkul bangsa Israel. Dia tidak sanggup lagi merangkul bangsa Yehuda. Dia ingin melepaskannya karena krisis kepercayaan tadi. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi, sehingga membuat sangat banyak pertanyaan dalam benak Nabi Habakuk itu sendiri pada masa itu. Kita terkasih, terlebih dalam firman Tuhan pada saat ini, Nabi Habakuk sendiri bertanya-tanya, di manakah keadilan Tuhan itu? Nabi Habakuk bertanya, bukankah bangsa Israel adalah bangsa umat pilihannya? Lalu, mengapa kekejian ini dapat terjadi? Bukankah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu? Mengapa Dia membiarkan orang-orang Yehuda mati, sekalipun Dia adalah orang benar yang tidak terlibat daripada kejahatan? Dan beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu. Begitulah kira-kira isi pertanyaan daripada Habakuk pada masa itu. Terlebih Habakuk melihat bagaimana bangsa Yehuda yang dilakukan oleh bangsa Kasdim dengan penuh siksaan dan dengan penuh kekangan. Kalau kita melihat Bapak Ibu ayat 14 sampai dengan 15, saya akan membacakannya. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya,
Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkapnya dengan bukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Bahkan Nabi Habakuk melihat orang sebangsanya diperlakukan seperti binatang melata yang tidak ada pemerintahnya, bahkan dilakukan seperti ikan-ikan. Ketika ikan itu ditarik oleh kail, selesai sudah hidupnya. Ketika ikan itu ditangkap oleh bukat di laut, selesai sudah hidupnya. Ketika ikan itu dikumpulkan dalam satu tempat, dia hanya dapat berharap oleh si pemberi makan itu tadi, yaitu orang Kasdim, dan ikan tersebut adalah orang Yehuda. Ketika orang Kasdim membiarkan mereka bahagia, mereka akan bahagia. Ketika orang Kasdim menyiksa, mereka akan tersiksa. Begitulah gambaran kira-kira Bapak Ibu kehidupan bangsa Yehuda pada masa itu. Sehingga melalui penjarahan ini, melalui penjajahan oleh orang Kasdim, mereka menjarah harta orang Israel dan menjadi kaya, dan harta yang melimpah-limpah, seperti dikatakan ayat 16 tadi. Namun kita terkasih, walau kenyataannya demikian, Habakuk dia tetap ingin percaya kepada Tuhan. Dia tetap ingin percaya kepada Allah Israel yang adalah Maha Kudus dan gunung batu baginya. Ia berseru dan memohon pertolongan kepada Tuhan atas sikap semena-mena yang dilakukan oleh orang Kasdim. Artinya, sekalipun Habakuk mengalami krisis keimanan akan Tuhan, dia tidak akan mengikuti jalan bangsa Israel yang berpaling kepada Tuhan. Dia yang penuh pertanyaan, dia yang penuh pergumulan, namun Tuhan obati dengan pemikirannya. Dari kisah ini Bapak Ibu, kita ingin belajar dua hal. Yang pertama, dari kisah ini kita belajar menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Terkadang Tuhan mengizinkan orang-orang yang garang, orang-orang yang jahat untuk membungkam orang-orang yang sombong. Kalau kita melihat, saya pernah membaca satu artikel dalam ilmu resolusi konflik, apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Yehuda itu disebut sebagai menaikkan eskalasi konflik. Artinya, untuk menaklukkan yang jahat, untuk menaklukkan yang keras kepala, dan yang menaklukkan orang yang bertindak sewenang-wenang, maka pihak lain haruslah lebih garang. Tetapi satu hal yang perlu kita waspadai Bapak Ibu adalah jangan kegarangan tersebut kita menjadi kebablasan sehingga menimbulkan kejahatan, sehingga apa yang kita lakukan jauh daripada Tuhan dan ketidakadilan yang baru hadir oleh karena kita. Sebab sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita menjadi terang dan garam dunia, bukan hanya untuk berdiam diri untuk selamat, bukan hanya untuk sekedar mencari aman agar tidak dijajah. Saat ketidakadilan terjadi pada diri kita dan kebenaran itu dimanipulasi, mari kita harus berani menyatakan kebenaran Allah dengan cara damai dan membangun. Mungkin kita sering melihat di sosial media, entahkah kita melihat langsung bagaimana orang Kristen ditindas, rumah ibadah ditutup, persekutuan orang-orang beriman dibubarkan dan lain sebagainya. Kita melihat tidak ada yang namanya pembentrokan dari sisi Kristen, sebab sangat jelas firman Tuhan mengatakan, walaupun sangat sulit dilakukan, bahkan hati kita pun menjadi teriris, kasihilah musuhmu dikatakan. Inilah yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Ketika semua terjadi, mari kita menyatakan kebenaran Allah dengan cara damai dan membangun. Mari kita berdoa agar kita dijadikan alatnya untuk melawan segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Kita memohon agar Tuhan Allah yang kita sembah pada saat ini memberikan hikmat yang kita perlukan dalam melakukan panggilan tersebut. Dan pembelajaran kedua yang akan kita renungkan dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu, kita melihat seperti kehidupan sang nabi, yaitu Nabi Habakuk. Kita juga pasti pernah mengalami kehidupan yang sangat penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada terjawab. Kita datang kepada Allah di dalam doa, kita mengeluh kepadanya, namun seolah-olah Tuhan itu diam. Kita meminta kepadanya, namun seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab. Namun
seperti yang tadi saya katakan, Tuhan bekerja di luar akal manusia, di luar ekspektasi manusia. Kita melihat kesewenang-wenangan terjadi dan keadilan seolah-olah lenyap dari bumi. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak bertindak sama sekali. Tuhan bekerja di balik layar yang akan senantiasa berperang bagi kita. Namun memang kita sebagai manusia, keterbatasan, pergumulan yang tiada jawabannya, kadang muncul pemikiran, apakah Tuhan yang saya adukan ini, apakah Tuhan yang saya memberikan pertanyaan adalah benar-benar Tuhan? Mengapa dia tidak memberikan jawaban? Sekilas mungkin ada muncul pertanyaan. Mungkin ada juga muncul pertanyaan, mengapa saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia yang tidak pernah datang ke gereja sama sekali, yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya lebih makmur. Muncul pertanyaan, lalu muncul pertanyaan, mengapa kehidupan dia lebih baik daripada saya? Mengapa dan mengapa? Sering kita bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Namun Bapak Ibu, keadilan Tuhan itu sifat daripada Allah adalah Maha Kasih dan Dia Maha Adil. Tuhan pasti akan bekerja dan akan memenuhi kita sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kehendaknya terhadap kita. Dari kehidupan ini kita dapat belajar untuk menggapai Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia adalah sumber jawaban yang berdaulat dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekalipun pergumulan itu ada pada kita, sekalipun kesusahan itu ada pada kita, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah dalam keluarga dan lain sebagainya, bahkan pekerjaan sekalipun, mari kita senantiasa tetap dalam Tuhan. Mari kita buang pemikiran-pemikiran bahwasanya Tuhan itu tidak adil. Mari kita buang pemikiran bahwasanya itu Tuhan tidak tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tidak menjawab, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong orang yang mau berseru kepadanya, untuk menolong orang yang meminta kepadanya dalam doa. Amin. Mari kita bernyanyi.